Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perbincangan hangat, yaitu poligami dalam Islam. Apa sih sebenarnya poligami itu, kenapa Islam memperbolehkan, dan apa saja syarat-syaratnya? Video pertama, video wawancara terlebih dahulu. Kita akan menanyakan pada orang-orang pendapat mereka tentang poligami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue pengen ngebahas bertanya tentang pendapat dari orang-orang sekitar, dari orang-orang terdekat gue juga, tentang poligami. Di sini ada Ilham Mustika Waluyo. Gue pengen nanya ke lu ya, kok ya, tentang poligami, seputar poligami. Ini pendapat lu aja. Oke. Gue kasih pertanyaan pertama, yaitu apa pendapat lu tentang poligami dalam Islam? Dan apakah menurut lo itu poligami itu masih relevan di zaman ini? Kalau menurut dalam pandangan Islam, poligami itu diperbolehkan karena pada saat zaman Nabi pun berpoligami, tapi dengan alasan hanya untuk menyelamatkan para janda pada saat itu. Tapi kalau menurut gua pribadi ya, di zaman sekarang itu mereka orang yang berpoligami itu hanya sebatas semacam apa ya, kayak mereka tuh berpoligami hanya membawa-bawa agama. Hanya karena dulu Nabi berpoligami, terus kayak orang-orang pada zaman saat ini tuh mereka berpoligami karena hanya sekedar nafsu. Menurut gua hanya sekedar nafsunya aja, Kesenangan ya? kesenangan duniawinya aja. Bagus juga pendapat Andrew ya. Boleh. Bagaimana pandangan lu tentang keadilan dalam poligami? Apakah itu masih mungkin seorang suami itu benar-benar masih bisa adil? Balik lagi, kalau misalnya adil atau tidaknya itu tergantung istrinya. Karena kepuasan bisa dibilang adil itu saat istri satu, istri dua, dan seterusnya mungkin ya. Kalau misalnya ada banyak, itu kalau mereka semua bilang adil, bisa merasa terpuaskan lah intinya. Paling gitu. Tapi kalau misalnya kalau dilihat dari zaman sekarang, menurut gue kebanyakan ada yang tidak adilnya. Karena di satu sisi ada yang sangat tersayangi, tapi di satu sisi dia butuh kasih sayang. Oh iya, masih jomplang ya maksudnya. Masih jomplang. Masih ada yang disayang, ada yang enggak, ada yang disayang, ada yang enggak. Oh, masih begitu ya berarti. Betul. Kalau menurut lu tuh tantangan terbesarnya tuh dalam menjalani poligami itu apa? Yaitu keadilannya ya? itu lagi. Balik lagi. Karena kan kalau misalnya salah satu ada yang jomplang aja, entah kasih sayang, finansial dan lain-lain segala macam, ya itu nggak akan terpenuhi dan bahagia. Nggak bakal terjalankan lah ya program itu ya. Berarti, kan di balik itu semua kan ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Bener sih, bener. Berarti kalau menurut lu nih, apakah lu setuju dengan anggapan bahwa poligami itu sering disalahgunakan? Setuju. Setuju dikarenakan apa? Karena kalau misalnya poligami di saat zaman Nabi itu kan berbeda. Nabi berpoligami itu untuk membebaskan para budak dan janda, mengangkat status sosial seorang janda. Tapi kalau di zaman sekarang mereka tuh hanya berkedok agama. Tapi dalam satu sisi mereka kayak sebenarnya tuh niatan mereka tuh cuman ingin melampiaskan hawa nafsunya saja. Hanya ingin melampiaskan itu aja. Di luar, oh iya bener, berarti dia itu cuma nutupin kalau dia itu nafsu, tapi dengan dibalut dengan agama gitu ya. Betul. Itu yang dari gue lihat ya sejauh ini. Oke, berarti kalau lu nih, lu tuh pengen berpoligami nggak? Oh enggak. Dari dulunya? Enggak. Sama sekali enggak. Karena menurut gue kalau poligami itu gimana ya? Satu wanita aja pun repot nih. Satu wanita aja kita harus harus tahu nih kekurangannya dia apa. Terus kita harus menutupi kekurangannya seperti apa. Belajar untuk mencoba kayak membimbing satu wanita tuh sebenarnya berat.
Kita apalagi tanggung jawabnya kita sebagai laki-laki kan pemimpin. Itu aja udah berat. Itu udah sangat berat. Kalau istri kita misal nanti salah jalan aja, yang dituntut juga pasti Suami kita, ya. suami. Itu. Jadi kalau gua pribadi, gua nggak akan berpoligami. Lu Insya nggak Allah. akan, insya Allah. Insya Allah. Keren. Terima kasih ya Mas Ilham ya atas waktunya untuk video ini ya Mas Ilham ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita ke syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat poligami itu ada. Jadi apa aja ya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami? Itu yang pertama ada keadilan. Keadilan itu suami wajib berlaku adil dalam nafkah, waktu, peran, perhatian kepada istri-istrinya. Yang kedua ada finansial. Suami harus mampu menanggung nafkah seluruh keluarganya tanpa mengurangi hak istri atau anak. Yang ketiga ada menyakiti, tidak menyakiti istri. Poligami tidak boleh dilakukan dengan niat untuk menyakiti istri pertama. Nah, kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, poligami itu tidak bisa. Poligami bisa membawa mudarat loh. Nah, dari pendapat orang yang saya tanyakin tentang poligami, itu dia memilih untuk tidak berpoligami karena dia pikir takut jika di dalam keluarganya itu tidak sakinah mawaddah warahmah, ataupun dia takut tidak berlaku adil kepada istrinya gitu. Jadi dia lebih milih untuk tidak berpoligami. Tapi sebenarnya untuk poligami itu bebas-bebas saja. Kalau kalian mampu dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, silahkan saja. Tapi kalau tidak, lebih baik ya cukup satu saja. Jadi kesimpulannya, poligami adalah ajaran Islam yang memiliki aturan dan syarat-syarat yang ketat. Jangan jadikan poligami sebagai alasan untuk berbuat zalim atau mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang sangat penting atau sangat matang. Itu pertimbangan yang sangat matang. Ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like video ini ya. Thank you. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.